Thank you for a wonderful night. This look, I apologize. like you like me. You're an extraordinary person. Assalamualaikum. Hei Ner Aga Kareba. Sepertinya ia memilih mencinta dalam diam, tak terungkap sebab tak ada luka, tak ada penolakan. Namun sebenarnya itulah sumber kepedihan sesungguhnya, jiwa perlahan tergores terbelenggu oleh harapan yang tak pasti. Jadi ceritanya gini Ner sayangku. Di awal kita melihat gadis cantik bernama Isabella. Ia sering dipanggil Izzy lagi sedang menuju ke sebuah tempat bernama Bellissime, salon kecantikan miliknya. Izzy ini bekerja sebagai penata rambut, rias, dan lain sebagainya. Orangnya sangat royal, murah senyum, sering berbagi oleh sesama. Ia juga sangat menyukai anak-anak Ner. Nah, setelah Izzy sampai di salon kecantikannya, ia malah disambut musibah, salonnya terbakar. Untung si jago merah masih sempat dipadamkan Ner. Kaget semua mereka. Lalu kita sedikit perkenalan dulu ya. Ini ibunya Izzy, ini neneknya. Yang dua orang ini sahabat atau rekan kerjanya Izzy, Destiny, serta Lola. Nah, setelah semuanya aman terkendali nih Ner, kini salon mereka kembali beraksi. Sekarang terlihat sudah banyak pelanggan yang mereka layani. Kebetulan salon kecantikan Izzy ini memang cukup terkenal sesuai harapan para pelanggan. Nah, lalu tak lama Ner, Izzy tiba-tiba ditelepon lelaki tua bernama Walter. Si Walter ini bekerja di istana kerajaan sebagai pelayan pribadi seorang pangeran bernama Thomas, dimana hari ini ia disuruh mencari penata rambut terbaik karena pangeran Thomas ingin potong rambut. Kebetulan Walter menghubungi Izzy karena salonnya sangat direkomendasikan, bahkan mereka siap membayar Izzy $500, dimana itu jelas jauh di atas tarif harga normal. Izzy tentunya sangat senang dengan tawaran itu Ner. Okay, I'll be there. Prince Tom. Oh my. $100. Are you sure? Sophisticated. Kini Izzy telah tiba di tempat pangeran Thomas Ner. Penampilannya sangat wow, luar biasa. Terlihat ia disambut langsung oleh Walter lalu diantar masuk ke dalam. Izzy hanya bisa pelanga-pelongo melihat kemegahan tempat ini sekaligus menanyakan di mana pangeran Thomas sebenarnya. Nah, tak lama pangeran Thomas pun ternyata datang menyambut Izzy dengan gaya rambutnya yang amburadul. Prince Thomas of Lavania. Oh, please, you. I'm just doing it for extra credit. Oh, never initiate contact with you. There. Okay. Sekarang Izzy sudah siap-siap memotong rambut pangeran Thomas Niner. Namun sebelumnya seorang pelayan terlihat datang menawari pangeran Thomas teh hangat. Namun pelayan itu malah tak sengaja menjatuhkan tehnya ke lantai. Izzy yang sangat royal orangnya langsung membantunya, sementara pangeran Thomas malah diam di tempatnya. Everybody spill stuff. Didn't you say anything? No, But isn't she? I'm a prince. Yeah, you're crap. Own here. Is something wrong? Oh my. Menilai kelakuan pangeran Thomas yang tidak merakyat Ner, Izzy malah langsung pulang dengan emosi. Menurutnya pangeran sepertinya tidak pantas bersikap angkuh terhadap rakyat jelata. Bahkan saking emosinya Izzy, ia sampai-sampai tidak menyelesaikan pencukurannya. Nah, sembari Izzy terus marah-marah, tiba-tiba pangeran Thomas datang Ner. Ternyata ia mengikuti Izzy sampai ke salonnya. Pangeran Thomas ingin mengembalikan gunting Izzy yang ia lupa. Sekaligus pangeran Thomas di sini juga meminta Izzy untuk menyelesaikan memotong rambutnya. Namun sayang Ner, Izzy menolak. Ia terlihat masih sangat jengkel melihat kelakuan pangeran Thomas terhadap
pelayannya itu. Tapi ya beruntung ibunya Izzy di sini membujuk anaknya hingga benar-benar mau menyelesaikan memotong rambut Pangeran Thomas. Kini Izzy sudah mulai memotong rambut Gribbo Pangeran Thomas. Ibunya Izzy, neneknya serta Destiny dan Lola terlihat begitu bahagia dan antusias bisa melihat sang pangeran yang mulia bisa menginjakkan kaki di salon sederhana mereka. Saking gembiranya neneknya Izzy di sini sampai joget-joget. Pangeran Thomas melihat kekonyolan mereka hanya bisa senyum-senyum karena merasa terhibur juga kan. Lalu sekarang kita lihat rambut Pangeran Thomas sudah terpotong rapi Niner. Ia sangat berterima kasih dengan Izzy sudah mau menyelesaikannya. Bahkan Izzy di sini terlihat sudah mulai baikan dan mau mengantar Pangeran Thomas menuju stasiun kereta. Come on. We're in a tux, London. Hold on. 2, 3, stop. Go, 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 go! Go, go! Oh my god. I want to look at the stars. I'm gonna take the subway. Well, very long time. Sirius, Vega. Look, it's right there. Engagement party begins shortly. Of course. Tiba di keesokan harinya Niner, kita melihat seorang wanita sedang berpelukan dengan Pangeran Thomas. Wanita ini bernama Lauren yang tak lain dan tak bukan adalah tunangan Pangeran Thomas itu sendiri. Ini ibunya Lauren dan ini adalah ayahnya. Nah, menjelang hari pernikahan Lauren dan Pangeran Thomas sebenarnya ada sedikit kendala, tapi ya tidak besar-besar amat. Ibunya Lauren masih bingung mencari penata rambut serta perias yang baik untuk anaknya Lauren di hari pernikahannya nanti. Lalu Walter di sini pun langsung nyahut. Ia mencoba menawari ibunya Lauren seorang perias dari salon kecantikan Bellissime, yaitu Izzy. Kata Walter, ia sangat handal dalam memotong rambut, rias, memotong kuku, bahkan pintar mencabut bulu. Iya. Hingga akhirnya Niner, ibunya Lauren merasa tertarik dan langsung memerintahkan Walter untuk segera menyewa jasa rias dari salon Izzy itu. Nah, sekarang kita lihat di mana Walter telah tiba di salon Izzy. Mereka semua seketika langsung kaget melihat keluarga kerajaan datang kemari. Tanpa basa-basi, Walter langsung menawari Izzy agar bisa menjadi penata rambut dan rias wajah untuk pernikahan kerajaan Pangeran Thomas dan Lauren maksudnya. Izzy membacakan surat tawaran itu di mana mereka akan dibayar hingga $50.000 yang jelas siap berangkat ke sebuah tempat bernama Lavinia, tempat Pangeran Thomas dan Lauren akan melangsungkan pernikahannya. Terlihat Destiny dan Lola amat senang dengan tawaran itu, namun ternyata ibunya Izzy di sini bersikeras melarang mereka pergi, lebih-lebih kepada Izzy katanya siapa yang akan mengurus salon ini jika mereka semua berangkat ke Lavinia. Di luar itu ibunya Izzy juga sebenarnya khawatir membiarkan putri satu-satunya berangkat ke tempat yang jauh selama berhari-hari. Ia takut jika terjadi sesuatu dengan Izzy nantinya kan. Namun ya Izzy di sini juga bersikeras membujuk ibunya. Izzy berkata jika dirinya hanya terus tinggal di sini, maka ia tidak akan pernah melihat apa-apa termasuk hal-hal baru, pengalaman baru termasuk $50.000 itu. Tell the prince. May is coming. Kini Izzy, Destiny, serta Lola sudah benar-benar berangkat ke Lavinia untuk menjadi penata rambut serta rias wajah pernikahan kerajaan. Terlihat begitu indahnya pemandangan di sini memanjakan mata kita semua. Tidak ada polusi, tidak ada grafiti, tidak ada tikus-tikus berdasi. Yang ada hanyalah pepohonan yang kaya akan oksigen. Lalu tak lama di depan sana kini sudah mulai kelihatan kastel atau kerajaan keluarga Pangeran Thomas yang sangat masyhur. Wow. Welcome to Lavinia. Ladies. Yvonne Moldy. These are my relatives. What I meant was they... The family knows. There's some people I'd like you to meet. These stylists I was telling.
Oh, that's, Oh iya Ner, ini adalah yang mulia ayahanda Pangeran Thomas, sedangkan yang di sampingnya adalah ibu tirinya Pangeran Thomas. This is where you'll be staying, and she'll be summoned. Housekeeper. Hey, I'm Izzy. Oh, there's no need. She's a person, right? You. It's nice to meet you. Hey, guys, I know you hate you. Sleep over there where my... Your store. Wah, ternyata Izzy diberi kamar khusus oleh Walter. Ini adalah arahan Pangeran Thomas karena merasa ia telah membuat kesan pertama yang buruk terhadap Izzy, dan ini ia jadikan sebagai penebus kesalahannya, kata Walter. Nah, setelah menunjukkan tempat tidurnya Niner, Walter lanjut mengajak mereka bertiga melihat pemandangan Lepenia dari atap kastel kerajaan. Lalu kita lihat pemandangan yang sangat indah. Di belakang kastel terdapat sebuah danau yang menyejukkan. Dan ya, karena pernikahan kerajaan akan berlangsung kurang dari 2 minggu lagi Niner, Izzy, Destiny, serta Lola pun sudah diarahkan oleh Juminten untuk menguji keterampilan mereka bertiga dalam menata rambut dan rias. Apakah memang benar-benar bagus atau bagaimana? Juminten juga sudah mempersiapkan 3 orang pembantu kerajaan untuk dijadikan model. Nah, dari pihak laki-laki bernama Udin, ia bekerja di kandang dan akan diserahkan ke Izzy karena kebetulan Izzy lah yang akan menyiapkan para pria untuk pernikahan nanti Ner. Sementara untuk wanita itu bagiannya Destiny dan Lola. Nah, kini mereka bertiga sudah mulai beraksi Niner. Dengan percaya diri sekali mereka memperlihatkan keterampilannya dan pastinya akan memberikan kejutan untuk Juminten. Namun ya, lihatlah hasilnya bagaimana. Finished. Now look at those beautiful eyes. Di hari berikutnya Niner, terlihat halaman kastel sudah mulai ramai, di mana Izzy juga turut serta melihat keindahan bunga-bungaan untuk pernikahan kerajaan nanti. Sekalian Izzy juga mengabari ibunya jika ia merasa senang bisa berada di tempat masyhur dan seasri ini. Dan karena Izzy ini orangnya doyan melihat hal-hal baru Ner, ia pun lanjut berkeliling di sekitaran kastel sambil jalan kaki sampai akhirnya ia tiba di sebuah kota kecil dan menyaksikan para rakyat-rakyat jelata berdagang untuk kelangsungan hidup mereka. Izzy, orangnya sangat ramah, pun langsung menyapa mereka satu persatu. Nah, sementara dari dalam kastel kita lihat Pangeran Thomas dan Lauren sedang keluar untuk mengurus persiapan pernikahan mereka. Di gerbang pos kerajaan kebetulan mereka melihat Izzy lagi ngobrol dan berbagi kuenya dengan penjaga gerbang. Bahkan Izzy juga menahan Pangeran Thomas untuk memberinya kue, sekaligus Pangeran Thomas di sini memperkenalkan Izzy kepada Lauren jika inilah orang yang akan menjadi penata rambut di pernikahan kita nanti. Lauren menilai jika Izzy sepertinya adalah orang yang baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi tentunya. Nah, kini Izzy sudah balik ke kastel Di sini ia mengajak sahabatnya Destiny dan Lola untuk kembali ke kota mencari hiburan. Namun mereka berdua tetap memilih akan tinggal di kastel karena sangat lelah katanya. Habis memotong rambut tak kasat mata selama berjam-jam atas perintah Juminten, si wanita rewel itu. Lalu pada akhirnya Niner, Izzy memutuskan untuk berangkat sendiri saja. Ia juga sudah ganti kostum persiapan untuk menari-nari di sana kan. Namun ternyata di sini ia malah ditahan oleh Walter. Katanya hari sudah hampir gelap, itu cukup berbahaya jika ke kota sendirian katanya. Tapi ya, Izzy di sini bersikeras untuk tetap berangkat sendiri Niner. Katanya ia akan terus mencari warna baru dalam hidupnya. Nah, lalu ketika Izzy sudah benar-benar keluar pintu Niner, Walter pun langsung datang melapor ke Pangeran Thomas jika penata rambutnya Izzy sedang jalan keluar sendirian ke kota. Mendengar itu Pangeran langsung merasa was-was karena hari juga sudah mulai gelap karena bakal tidak aman katanya. Pada akhirnya Pangeran Thomas pun di sini memutuskan untuk ganti kostum memakai pakaian orang biasa agar bisa mendampingi Izzy ke kota sore ini. Pardon me, ma'am. Tommy. My Sherpa guide to normal life. Fine. Yes, I don't. You're annoying.
Sambil jalan kaki, mereka berdua sudah menuju kota Ner. Setibanya di sana, malam hari pun juga sudah mulai menyapa, di mana Izzy mulai mengajak Pangeran Thomas memasuki bangunan-bangunan kumuh, dan itu membuat Pangeran Thomas jadi agak ini karena memang ia sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Bahkan ia tidak pernah berbaur langsung dengan para rakyat-rakyat jelata, sebab memang pada dasarnya ia adalah seorang bangsawan yang tak acuh. Nah, ketika Izzy mulai membawanya ke sebuah pasar malam dan melihat keramaian orang-orang lalu lalang di sini Ner, Pangeran Thomas malah cemberut dan merasa tidak aman berada di sini. Siapa tahu aja ia diculik seseorang kan? Apalagi ia tahu jika tempat ini memang berbahaya, tapi Izzy malah lanjut mengajaknya untuk mulai berbaur dengan rakyat. Izzy mengajaknya jajan, bahkan Izzy mengajaknya untuk ikut menari dengan para rakyat jelata. Padahal Pangeran Thomas orangnya sangat kaku sebagai seorang pangeran yang berwibawa dan menawan. I can't just stand here. You really are such a good dancer. Can you go get him for me? Thank you. Terlihat begitu bahagianya Pangeran Thomas hadir di antara rakyat-rakyat kecilnya Ner. Baru kali ini ia berbaur langsung dengan mereka semua berkat Izzy. Selama ini Pangeran Thomas juga salah menilai jika dekat dengan mereka akan berbahaya, namun jelas-jelas itu membahagiakan sesuai apa yang ia rasakan saat ini kan Ner. Nah, setelahnya Izzy terlihat sedang membelikan es krim seorang gadis kecil yang ia temani nari tadi. Izzy juga sempat diajak oleh gadis itu untuk melihat tempat duduk di sekolahnya Ner. Saat masuk ke dalam, Izzy malah prihatin melihat kondisi kelas sekolah ini yang sama sekali tidak memiliki kursi serta meja belajar. Entah kemana keluarga kerajaan hingga tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya sendiri. Ya, karena malam juga sudah semakin larut Ner, Izzy pun kembali menemui Pangeran Thomas di luar. Lalu di sini Izzy kaget karena tiba-tiba ia ditarik Pangeran Thomas menuju ke sebuah tempat. Amazing. Iya, ternyata Ner, Pangeran Thomas mengajak Izzy berduaan di atas gerobak tua sambil menikmati keindahan bintang-bintang di langit. Kebetulan ia tahu jika Izzy ini memang sangat menyukai bintang. Suara jangkrik pun terus bernyanyi di balik rerumputan, sementara Pangeran Thomas kebanyakan menatap wajah Izzy ketimbang bintang-bintang di atasnya. Entahkah ini adalah sebuah pesan jika Pangeran Thomas mulai jatuh cinta dengan Izzy? Entahlah Ner. Nah, di sini mereka terus ngobrol-ngobrol hingga kedekatan dari keduanya makin terlihat. Sama-sama memancarkan aura kebahagiaan, bisa saling kenal hingga duduk berdua menyaksikan keindahan Tuhan dengan damai, di mana Pangeran Thomas mulai menceritakan latar belakang keluarganya Ner. Ibunya telah meninggal ketika ia masih berusia 7 tahun. Ia juga memberitahu Izzy jika dirinya sangat terikat oleh kewajiban dan tugas keluarga kerajaan. Di samping itu, Izzy juga bercerita jika dirinya sebenarnya sangat mencintai sejarah dan ilmu astronomi. Sisi dukanya ialah Izzy memberitahu pangeran jika ayahnya telah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu dan memutuskan untuk membuka salon kecantikan bersama ibu tercintanya Ner. Ya, begitulah intinya. Lavinia begitu beragam dan indah membuat Izzy merasa bahagia bisa berada di sini sebagai penata rambut dan rias untuk pernikahan Pangeran Thomas dan Lauren nantinya. Thank you for a wonderful night. What are you doing? Nothing. This look. Like I'm gonna be ill. Like you like me. I thought we were becoming friends. Was not a friend look. Good night, Tommy. Good morning, Catherine. Tiba di keesokan harinya Niner, ketika keluarga kerajaan sarapan pagi, Pangeran Thomas pun mulai memberitahu ayahnya jika kedepannya ia akan lebih melayani rakyat. Namun ayahnya malah marah, katanya Thomas harus lebih fokus ke pernikahannya kan.
Nah lalu setelahnya Izzy terlihat sedang keluar sendirian, sementara Pangeran, Lauren serta yang lainnya sudah mulai sibuk menata taman pernikahan. Lalu Pangeran Thomas di sini menyadari jika Izzy sedang berjalan keluar. Tatapannya malah terus berpusat ke sana sambil senyum-senyum sendiri entah kenapa. Sementara yang lain sudah sibuk membicarakan persiapan di taman. Pangeran. Thomas, you kiss her just about the time. Waduh, gimana nih Sepertinya Pangeran Thomas benar-benar jatuh hati kepada Izzy. Padahal tak lama lagi ia akan menikah dengan Lauren. And music. For what? So I have this business. I have any way to carry on. Tennis balls, sweaters, purses, and I'm gonna call it. So what do you think? Brilliant. Tak terbendung lagi Pangeran sudah pasti jatuh hati dengan Izzy karena tatapannya tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap Izzy dari balik jendela. Padahal sekarang ia sedang diajak bicara dengan calon istrinya sendiri, yaitu Lauren. Wah, mengerikan cinta. Ya mungkin karena Pangeran Thomas merasa cemburu melihat Izzy ngobrol dengan penjaga pos itu di bawah, ia pun langsung turun menegurnya lalu menyuruhnya untuk cepat-cepat kembali melaksanakan tugasnya. Kentara sekali memang perasaan sama sekali tidak bisa disembunyikan. Nah lalu di sini Izzy juga memberitahu Pangeran jika ia akan keluar ke kota untuk membantu sekolah dasar Uber yang tidak memiliki kursi serta meja belajar itu. Pangeran pun langsung berinisiatif untuk membantu Izzy dan langsung memerintahkan Udin untuk segera mengecek isi gudang, siapa tahu aja banyak perabotnya kan. Dan ternyata benar di sana masih banyak perabot yang layak pakai. Nah lalu ketika Udin pergi memanggil tukang kebun untuk membantunya mengangkat perabot-perabot itu ke truk, ternyata dari atas lantai sana kebetulan Lauren serta ibunya tak sengaja melihat Pangeran dan Izzy lagi asik ngobrol, seolah keduanya terlihat sedang asik berpacaran, padahal sebenarnya mereka berdua hanya membahas perabot bantuan untuk sekolah dasar Uber di kota. Sekarang Izzy ditemani Pangeran Thomas sudah keluar ke kota membawa beberapa perabot untuk sekolah Uber itu. Di jalan mereka berdua terus ngobrol-ngobrol. Pangeran berkata jika sekarang ia merasa bahagia bisa melayani langsung rakyatnya dengan baik. Namun tidak dipungkiri juga ini semua terjadi berkat ide-ide Izzy yang amat merakyat orangnya. Nah kita lihat sekarang mereka berdua telah sampai di sekolah Uber. Dengan gembiranya para siswa langsung keluar menyambut mereka berdua, dan ya karena Pangeran di sini tidak ingin ketahuan oleh siapapun, ia pun mencoba menyamar jadi orang biasa. Nah lalu ketika semua perabotnya sudah diturunkan dari mobil Izzy dan Pangeran lanjut mengajak para siswa bermain-main tanpa kita sadari jika ternyata ada seseorang telah mengikuti mereka berdua dari arah kastel. Hold on. Thank you. Wah, mampuslah si Izzy ini ia telah dikuntit oleh ibunya Lauren, dan lihatlah apa yang terjadi di esok harinya. To the cease of this filth artistry, that her services are no longer necessary. Izzy? Where's Izzy? She left. Let me help. Izzy! I'm so sorry. Italian tomato seduces prince. Please. Don't go. Don't go. You're getting married tomorrow. Someone I don't love. Don't go. I can't do this. Imagine a year that we were together.
sakit sekali hatinya Izzy, Ner. Namanya telah tersebar di koran sebagai wanita penggoda pangeran. Dan saat ini ia telah memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya karena rasa malu. Bertepatan hari ini pernikahan pangeran dan Lauren pun juga sudah mau digelar sebenarnya. Nah, setelah kita lihat Izzy telah sampai, ia malah disambut musibah. Salonnya hancur habis terbakar hingga yang tersisa cuman kepingan-kepingan hitam. Beruntung ibu dan neneknya masih sempat terselamatkan, Ner. Nah, kini Izzy hanya bisa merenungi nasibnya, Ner. Di atas langit sana terlihat hanya ada satu bintang yang ia tatap, bahkan bintangnya sudah mulai redup. Lalu tak lama keajaiban pun datang menghampirinya. Thomas, what are you doing? You know, The wedding. it was canceled. Hi, Isabella. La luce della mia vita, tu sei le stelle. Insieme a il mondo. Pangeran Thomas telah membatalkan pernikahannya dengan Lauren dan memilih untuk hidup bahagia dengan Izzy, orang yang dicintainya selama ini. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Ner? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Syalalala.